Assalamualaikum Pak Sunarto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akbar. Alhamdulillah, baik. Kabarnya baik ya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, baik. Hari ini Pak Sunarto akan melakukan coaching dengan coach Pak Heru. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan rubrik penilaian tentang bagaimana proses coaching itu nanti. Jadi saya akan mendiskusikan apakah proses coaching itu nanti sesuai dengan alur tirta, di mana alur tirta itu nanti coach harus memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian bagaimana responsi coaching nanti terhadap pertanyaan yang disampaikan. Pak Narto nanti juga harus ingat bahwa proses coaching itu nanti mempunyai prinsip ya seperti kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching terjadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada jenengan. Yang pertama, kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, baik, jadi nanti saya akan mencoba mendengarkan secara aktif, hadir secara penuh terhadap puji saya. Betul. Dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terkait permasalahan yang disampaikan oleh puji saya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya. Bagian kompetensi yang saya harapkan adalah untuk observasi adalah saat mendengarkan aktif ya, dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa Pak? Ya, saya akan mencoba agar Puji menemukan solusi-solusi sendiri sehingga dia dapat menyelesaikan permasalahannya. Oke, baik, cukup sekian dulu ya Pak ya. Ya. Pertanyaan dari saya terkait observasi prasupervisi ini. Jadi nanti setelah coaching yang akan dilaksanakan Pak Narto dengan Pak Heru, nanti kita ketemu lagi pasca observasi. Ya. Silahkan Bapak lanjutkan proses coachingnya. Ya, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Narto. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya, bagus. Saya lihat akhir-akhir ini Pak Heru kelihatannya lelah dan banyak pikiran. Terus mengajak bertemu sama saya jadi penasaran Pak Heru, kira-kira nanti waktunya 15 menit untuk berbincang-bincang dengan saya. Ya Pak Narto, jadi beberapa hari ini memang ada masalah Pak. Jadi di kelas itu ada ada siswa yang punya kelainan Pak, mungkin kelainan mental. Jadi saya hari ini pengen ketemu Pak Narto, pengen berbincang-bincang. Semoga Pak Narto bisa memberikan solusi untuk permasalahan saya Pak. Oke Pak, memang sudah seharusnya kita sebagai teman harus saling menguatkan. Memangnya sore ini mau ngomongin apa sih Pak Heru? Iya Pak, tadi yang tak bicarakan di awal, jadi di kelas itu ada satu siswa yang mentalnya itu kurang bagus Pak. Jadi sering marah-marah, sering mengganggu temannya, tidak mau mengerjakan tugas. Jadi pembelajaran di dalam kelas itu tidak kondusif Pak. Berarti psikis yang lain daripada temannya bagaimana ini Pak? Nah ini berakibat teman-teman yang lain terganggu Pak. Jadi pembelajaran yang harusnya kondusif bisa berjalan dengan baik, akhirnya terganggu Pak. Oh gitu ya, jadi di sekolah Pak Heru ada siswa yang sering mengganggu temannya dan tidak mau mengerjakan tugas. Dari percakapan kita ini nanti, kira-kira apa yang ingin Bapak
dapatkan atau harapkan pada percakapan ini, Pak Heru? Iya Pak Narto, jadi saya bingung bagaimana menyelesaikan masalah ini. Harapan saya setelah saya mengungkapkan ini, berbincang-bincang dengan Pak Narto bisa memberikan solusi atau masukan agar saya bisa menyelesaikan masalah ini, Pak. Jadi Bapak bingung bagaimana mengatasi murid ini? Iya Pak, apalagi sebentar lagi kan ujian tengah semester Pak. Ini jadi beban yang berat dan mengganggu teman-teman yang lain di dalam kelas, itu Pak. Menurut Pak Heru, sejauh mana pembelajaran si anak ini di luar kelas? Nah, sama saja Pak, ketika pembelajaran di luar kelas, ketika olahraga juga sama. Mengganggu temannya, tidak mau melaksanakan tugas seenaknya sendiri, seperti itu Pak. Kalau pembelajaran di dalam kelas sama saja ya Pak? Sama Pak, apalagi kalau dalam kelas itu ganggu temennya, buat rusuh dan lain-lain Pak. Selama ini menurut Pak Heru, upaya yang dilakukan sudah level berapa ya Pak, dari level skala 1 sampai Mungkin ya sekitar 6 sampai 7 Pak, di tingkat Bagus. level itu. Bagus sekali Pak. Memang upaya-upaya apa yang sudah Bapak Heru lakukan untuk mengatasi pemerasan tersebut? Saya sudah berusaha memberikan nasihat, memberikan teguran, memberikan masukan pada anak tersebut agar mau mengikuti pembelajaran, mau melaksanakan tugas, tapi masih belum bisa Pak. Nah, itu sebenarnya sudah benar upaya yang dilakukan oleh Pak Heru. Iya Pak, saya sudah berusaha seperti itu, tapi hasilnya belum nampak Pak. Jadi anak tersebut masih suka mengganggu temannya, masih suka tidak mau mengikuti pembelajaran dan lain-lain Pak. Oh, gitu ya Pak. Selama ini orang tua si anak bagaimana ini Pak? Saya sudah mencoba berkomunikasi Pak dengan orang tua, tapi orang tuanya ya seperti itu, menyerahkan permasalahan ini kepada sekolah Pak. Terus kira-kira ada cara lain atau tidak Pak? Sebenarnya ada Pak, jadi saya berusaha berkomunikasi dengan orang tua seperti itu tadi, berusaha mencoba mencari masukan dari rekan-rekan sejawat, seperti itu Pak. Nah, itu sudah ketemu jawabannya Pak. Iya Pak, tapi permasalahannya masih belum bisa menyelesaikan Pak. Jadi anak ini masih belum mau sadar, seperti itu. Terus menurut Pak Heru, selain pendekatan dengan orang tua, apalagi yang bisa dilakukan Pak? Saya berusaha sharing Pak, sharing salah satunya dengan Pak Narto seperti ini. Saya berusaha mencari solusi-solusi, masukan-masukan dari teman rekan sejawat, berkonsultasi dengan kepala sekolah Pak. Wah, hebat Pak. Kolaborasinya dengan guru kelas dan guru agama luar biasa. Iya Pak, tapi kolaborasi ini masih belum maksimal hasilnya Pak. Oh ya, kira-kira ada alternatif lagi tidak menurut Pak Heru? Saya akan mencoba berkomunikasi lebih intens dengan kepala sekolah Pak, agar Bapak Kepala Sekolah juga berusaha untuk menemukan solusi-solusi agar bisa menyelesaikan masalah saya Pak. Nah, ketemu jawabannya lagi. Masalahnya belum konsultasi dengan kepala sekolah. Iya Pak, itu nanti akan coba saya lakukan. Saya akan konsultasi, komunikasi lebih intens lagi dengan kepala sekolah. Oke Pak Heru, kayaknya waktunya udah mepet sekali, mau habis nih. Di titik ini apa yang Pak Heru dapatkan dari percakapan ini, sekarang Pak Heru artinya dapat solusi atas permasalahan tersebut. Oh iya Pak, terima kasih. Jadi dari hasil pembicaraan hari ini saya sendiri dapat
banyak hal, dapat masukan-masukan, dapat solusi. Yang pertama mungkin kita akan berusaha komunikasi dengan orang tua, kita akan melibatkan bapak ibu guru, dan kita juga akan melibatkan kepala sekolah untuk bersama-sama menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Nah, kalau gitu Pak Heru memulai rencananya? Kalau saya secepatnya Pak, jadi setelah ini akan saya mulai komunikasi, menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, dengan rekan sejawat dan bapak kepala sekolah, agar kita bersama-sama dapat menyelesaikan masalah ini agar pembelajaran di dalam kelas kembali kondusif Pak. Apa komitmennya Pak? Saya berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini agar pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas dapat berjalan baik dan tujuan pembelajaran tercapai Pak. Oke deh, terima kasih Pak Heru. Semoga sukses dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Dan saya berharap anak tersebut segera berbaur dengan teman-temannya dan pembelajarannya berjalan normal seperti kelas-kelas yang lain. Oke, terima kasih. Siap Pak Narto, terima kasih atas masukan, sarannya kepada saya. Semoga ini bisa membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Semoga nantinya anak ini bisa kembali lagi ke dalam kelas, mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, baik, terima kasih Pak Heru. Oke, terima kasih Pak. Oke, Assalamualaikum Pak Narto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akbar. Oke, alhamdulillah tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Heru. Selanjutnya sekarang adalah sesi pasca coaching. Jadi saya di sini akan mengajukan beberapa pertanyaan. Siap. Pak Narto. Oke. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan pada saat coaching tadi? Pada saat coaching, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, Ya. yaitu menyampaikan tujuan, mengidentifikasi masalah, menyusun rencana aksi, tanggung jawab, serta komitmen untuk melaksanakan rencana aksi tersebut. Oke, baik Pak. Tadi saya juga sudah mengobservasi dari hasil catatan saya ini Pak. Jadi saya melihat bahwa proses coaching yang dilakukan Pak Narto tadi sudah sesuai dengan alur Tirta. Bagus sekali Pak. Jadi kemudian konsep coachingnya juga sudah dalam alur. Jadi di mana tadi Pak Narto juga memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian coachingnya juga merespon dengan baik dan bisa menemukan solusi-solusi sendiri. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir ini Pak. Sebelum kita tutup sesi ini, saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan. Oke, baik Pak. Saya akan belajar lagi dan lebih memahami proses coaching ini sehingga ke depan bisa lebih baik dalam melakukan coaching selanjutnya Pak. Oke, baik, alhamdulillah Pak. Jadi semoga setelah lebih memahami alur Tirta ini kedepannya lebih lancar dan lebih sempurna lagi dalam melakukan coaching bersama rekan sejawat. Terima kasih Pak. Saya akhiri dulu. Terima kasih.